Kesempatan dimiliki, tendangan dari Marco dan gol! Mang Agus berhasil mencetak gol, pemirsa. Dihajar Persib Bandung dengan telak, pelatih PSS Sleman dibuat sangat frustasi dan tak percaya. Sebagaimana yang diketahui, laga sangat seru baru saja tersaji antara Persib Bandung versus PSS Sleman dalam laga lanjutan pekan ke-30 BRI Liga 1 2024-2025. Dalam laga ini, Bojan Hoda sedikit melakukan beberapa perubahan dibandingkan laga menghadapi Bali United minggu kemarin. Persib yang datang dengan kepercayaan diri sangat tinggi mengusung misi mengamankan 3 poin. Hal ini dilakukan lantaran, pasukan Bojan Hoda ingin memastikan gelar juara musim ini kembali jadi milik Persib. Ya, bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang didukung puluhan ribu bobotoh, Persib Bandung langsung tancap gas sejak menit awal. Beberapa peluang terus diciptakan untuk membobol pertahanan PSS Sleman. Namun, PSS Sleman yang datang dengan mengusung misi kemenangan demi terhindar dari jurang degradasi juga bermain begitu baik di awal-awal laga. Mereka sesekali mengancam pertahanan Maung Bandung dengan skema serangan baliknya. Namun, kekuatan Persib Bandung yang memang sangat diunggulkan membuat PSS Sleman harus mengalami kekalahan telak dari Maung Bandung. Di laga ini, gelandang serang Persib Bandung yakni Tirone Del Pino benar-benar menjadi mimpi buruk bagi pasukan Peter Huistra. Ya, Persib sejak musim lalu memang menjadi tim yang cukup disegani. Hal ini juga sebelumnya sempat diungkapkan pelatih PSS Sleman Peter Huistra. Huistra beranggapan bahwa Persib Bandung memiliki pemain yang bagus baik itu pemain cadangan maupun pemain inti sehingga ini menjadi tantangan besar bagi Huistra dan tim. Kami ingin menunjukkan yang terbaik, dan saya rasa kami bisa. Kami tahu kelemahan dan kekuatan Persib. Persib banyak pemain bagus, mereka juga banyak pemain dengan individual yang bagus. Untuk kami melawan nomor 1 adalah tantangan yang besar. Jadi kami harus melakukan yang terbaik, harus berkembang, dan harus memberi penghargaan kepada diri kami sendiri lebih banyak, ungkap Peter Huistra. Tak pernah tampil full tim, Bojan Hoda belak-belakan rahasia Persib Bandung tetap berada di puncak klasemen. Ya, salah satu kekuatan Persib Bandung musim ini bisa dibilang dengan meratanya kualitas pemain inti dan cadangan. Dengan begitu, pelatih Bojan Hoda tidak terlalu risau jika sejumlah pemain utama yang harus absen. Hal itu memang terbukti. Ternyata, sepanjang musim ini, Persib Bandung tidak pernah tampil penuh atau full tim. Dengan kata lain, Hoda sukses meramu seluruh skuadnya, baik inti maupun cadangan menjadi tim kuat. Selain beberapa pemain yang sering terkena akumulasi kartu, penyebab lain dari Maung Bandung yang tidak pernah bermain dengan kekuatan penuh adalah cederanya sejumlah pemain. Sejauh ini, satu-satunya pertandingan di mana Hoda bisa menurunkan seluruh pemain terbaiknya adalah saat laga pembuka ketika mengalahkan PSBS Biak. Kemudian pada pekan kedua melawan Dewa United, sejumlah pemain mulai cedera. Di antaranya Rezaldi Hehanusa dan disusul David Da Silva. Bahkan, sebelumnya juga Febri Haryadi mengalami cedera lutut yang cukup parah saat Piala Presiden tahun lalu. Tak hanya itu saja, Dimas Derajat, Deddy Kusnandar, Rahmat Irianto, serta Gervane Castaner harus absen cukup lama karena cedera cukup serius. Memang, hal ini justru menjadi berkah bagi sejumlah pemain pelapis. Mereka pun lebih sering diturunkan sehingga bisa menunjukkan potensi terbaiknya. Sejumlah pemain pelapis memiliki mentalitas bertanding lebih kuat musim ini karena ternyata mereka juga turut berperan membawa Maung Bandung juara musim lalu. Kami tidak pernah bermain dengan kekuatan penuh kecuali pada pertandingan pertama melawan PSBS Biak. Musim ini pun ada beberapa situasi di mana kami mengalami cedera dan hal-hal seperti itu, pemain yang masuk dari bangku cadangan harus bisa membuktikan kemampuan mereka. Ini adalah tim, bukan soal 1, 2, atau 11 pemain, tapi keseluruhan tim. Itulah alasan mengapa kami tetap bisa meraih poin, ungkap Bojan Hoda. Tampil luar biasa dan sedikit lagi antarkan Persib back-to-back juara. Beckham Putra beberkan ambisinya tembus skuad Garuda. Gelandang serang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha,
tak hanya fokus membawa Persib Bandung kembali juara musim ini. Akan tetapi juga menyimpan harapan pribadi yang terus ia kejar, yaitu mendapat panggilan ke Timnas Indonesia Senior. Performa apiknya sepanjang musim ini menjadi modal penting untuk mewujudkan dua ambisi tersebut. Ya, musim ini menjadi salah satu musim terbaik bagi Beckham secara performa individu maupun kontribusi ke tim. 6 gol telah ia sumbangkan untuk Persib, rekor terbanyak sepanjang karirnya dalam satu musim. Namun, di balik itu semua, Beckham tetap menjaga kerendahan hatinya dan menjadikan proses sebagai bagian penting dari perjalanan. Bahkan, ia juga mengomentari julukan King Etam yang sempat ramai di kalangan supporter dan rekan setim. Namun, ia menegaskan bahwa julukan bukan hal utama yang ingin ia kejar dalam karirnya. Semoga bisa kembali dipanggil timnas lagi. Ini sih celetukan teman-teman sebelumnya, tentunya sangat bangga bisa dapat julukan itu. Tapi yang terpenting Beckham tidak memikirkan itu, Beckham ingin setiap main bisa main sebaik mungkin, ungkap Beckham Putra Nugraha. Dengan 4 pertandingan tersisa, Beckham tak ingin kehilangan fokus. Ia sadar bahwa setiap menit di lapangan adalah kesempatan emas, bukan hanya untuk membawa Persib mempertahankan gelar, tapi juga untuk menunjukkan bahwa ia pantas mengenakan seragam Timnas Indonesia Senior. Luar biasa, manuver diam-diam Persib yang dekati dua bintang Timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Jendela transfer Liga 1 saat ini mulai menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Meskipun kompetisi masih berjalan, tapi sejumlah klub sudah terpantau melakukan penjajakan kepada pemain yang hendak didatangkan. Persib Bandung tentu menjadi salah satunya. Sejumlah pemain saat ini masuk dalam rumor yang dikaitkan untuk didatangkan ke Kota Kembang, dan menjadi spekulasi yang menarik perbincangan di media sosial. Tak tanggung-tanggung, rumor yang beredar menyebutkan bahwa Persib sedang memburu tanda tangan pemain yang berkaliber Timnas Indonesia. Sadil Ramdhani hingga Bek Johor Darul Teazim Jordi Amat menjadi deretan penggawa yang selalu dikait-kaitkan. Tak hanya itu, pemain lain seperti Asnawi Mangkualam hingga penyerangan Borneo FC, Mateus Pato juga masuk dalam rumor yang sedang dibidik Persib Bandung. Bahkan yang terbaru, ada nama 2 pemain diaspora Timnas Indonesia yang ternyata sudah sempat masuk dalam penjajakan. Keduanya adalah bek klub Italia, Venezia, Jai Itzes, hingga penyerang tim Liga Belgia, FC Dender, Ragnar Oratmangun. Penjajakan keduanya diakui langsung Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Adhitya Herawan. Namun, Adit menyatakan komunikasi dengan kedua pemain ini hanya sebatas silaturahmi. Ia tidak membeberkan sejauh mana penjajakan yang dilakukan, termasuk soal potensi menggaet pemain tersebut ke Persib musim depan. Saya telah berkomunikasi dengan semua sebetulnya. Dengan Patrick Kluivert komunikasi, dengan STY komunikasi, sama pemain kayak Jai Itzes komunikasi, Ragnar Oratmangun komunikasi. Jadi kalau dibilang komunikasi, saya komunikasi sama semua pemain. Cuma komunikasinya apa? Kan silaturahmi, ungkap Adhitya. Rumor transfer Persib pun patut dinantikan untuk musim depan. Selain masalah badai cedera yang saat ini terjadi, kontrak sejumlah pemain pun akan berakhir pada musim ini yang membuat skuad Pangeran Biru harus segera mencari pemain baru.